Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi eh, perkuliahan kita, perkuliahan etika profesi teknologi informasi dan komunikasi di minggu kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai etika profesi. Pembahasan hari ini adalah yang akan kita bahas mengenai pengertian profesi, etika profesi, kemudian nanti kita akan lihat bagaimana etika komputer, dan kita lihat profesional dan profesionalisme ya. Nah, ini kita lihat dulu bahwa ada klasifikasi kebutuhan manusia menurut Abdul Qadir Muhammad di tahun 2001, yaitu kebutuhan manusia itu yang pertama adalah kebutuhan ekonomi. Yang kedua adalah kebutuhan psikis ya. Kemudian kebutuhan biologis dan kebutuhan pekerjaan. Nah, kebutuhan pekerjaan merupakan kebutuhan yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah fokus kepada kebutuhan pekerjaan ya, kebutuhan pekerjaan. Kemudian ada Thomas Aquinas menyatakan bahwa setiap wujud kerja mempunyai 4 macam tujuan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kita bekerja tujuannya adalah yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, yang kedua adalah mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas. Nah, biasanya ketika kita sudah bekerja, tingkat pengangguran dan kriminalitas itu menurun atau berkurang gitu ya. Kemudian 4 macam tujuan daripada kerja itu adalah melayani sesama dan mengontrol gaya hidup ya. Itu adalah wujud kerja ya dari Thomas Aquinas ini. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan profesi ya. Profesi ini merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Jadi profesi itu adalah bagian daripada kerjaan, tetapi nggak semua kerjaan itu merupakan sebuah profesi ya. Jadi profesi itu adalah suatu pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman bekerja pada orang lain yang terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Itu adalah profesi ya, pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu. Apa nilai moral profesi menurut Franz Magnus Suseno? Yang pertama adalah nilai moral dari profesi. Yang pertama, berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi. Yang kedua, menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi. Yang ketiga adalah idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi dari profesi tersebut ya. Nah, ini adalah nilai moral daripada profesi. Kemudian sekarang kita lihat apa saja ciri-ciri dari profesi. Ciri-ciri dari profesi ini yang pertama adalah adanya pengetahuan khusus. Jadi kalau misalnya profesi itu punya pengetahuan yang khusus, yaitu keahlian dan keterampilan yang dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman bertahun-tahun. Itu ciri yang pertama ya. Yang kedua adalah ciri-ciri yang kedua daripada profesi, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Jadi harus ada yang namanya kode etik profesinya ya. Itu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, profesi ini adalah mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Kemudian, yang selanjutnya adalah adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi ya. Ada izin. Ciri-cirinya adalah ada izin ya. Nah, biasanya
profesi ini untuk menjalankan setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaannya, keselamatannya, dan kelangsungan hidupnya, sehingga untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Jadi profesi ini harus memiliki izin khusus untuk menjalankannya ya. Kemudian ciri-ciri profesi yang terakhir adalah bahwa kaum profesional ini biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Ada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang profesi. Yang pertama adalah menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Jadi ketika dia menjadi pelaku profesi, maka dia harus menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Kemudian yang kedua adalah mampu mengkonversikan ilmu menjadi keterampilan. Kemudian menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, di mana tadi ada kode etik profesi yang bersangkutan ya. Jadi dia harus adanya selalu menjalankan kode etik profesinya. Ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pelaku profesi. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa contoh-contoh profesi khusus yang dibedakan dari profesi-profesi pada umumnya. Yang pertama adalah profesi yang profesi tertentu yang melibatkan hajat hidup orang banyak, misalnya dokter. Nah, ini adalah profesi khusus ya. Contohnya adalah dokter. Nah, dokter ini ketika ingin menjadi seorang dokter, ini adalah dikatakan sebagai profesi dokter karena memiliki bidang keterampilan tertentu, dia harus belajar lama ya, dan biasanya sulit. Kemudian dia harus juga punya izin. Jika tidak, dia tidak bisa menjadi dokter. Kemudian harus ada kode etik ya. Nah, ini profesi khusus yang pertama. Yang kedua adalah profesi luhur yang merupakan profesi yang menekankan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya guru, penasihat hukum, pengacara. Ini juga memiliki kode etik dan juga biasanya kayak pengacara ada sumpah pengacara, sama seperti dokter ada sumpah dokter. Guru juga begitu. Guru juga memiliki apa ya namanya, izin gitu ya. Dia harus punya kompetensi untuk menjadi seorang guru. Nah, itu adalah profesi khusus yang dibedakan dari profesi pada umumnya. Selanjutnya kita akan lihat pengertian daripada etika. Etika profesi ya. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari baik di masyarakat maupun di tempat kerja. Ya. Jadi kode etik ini biasanya seperti norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu ya, sebagai landasan tingkah laku sehari-harinya. Ini adalah kode etik profesi. Nah, ini ada prinsip-prinsip dasar di dalam etika profesi. Yang pertama adalah prinsip standar teknis. Nah, setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesionalnya yang relevan dengan bidang profesinya. Yang kedua adalah prinsip kompetensi. Prinsip kompetensi ini setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan. Makanya biasanya kalau untuk bidang profesi, prinsip etika profesi ini harus ada yang namanya kompetensi, misalnya kayak guru, kayak dosen, kayak misalnya dokter gitu ya. Kemudian ada yang namanya prinsip tanggung jawab. Jadi prinsip dasar etika profesi yang ketiga ini adalah prinsip tanggung jawab profesi, di mana dalam melaksanakan tanggung jawabnya setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional. Jadi dia harus tanggung jawab di situ. Kemudian ada yang namanya prinsip kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik. Kemudian ada yang selanjutnya adalah prinsip integritas. Nah, ini harus menjunjung tinggi nilai tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi mungkin. Kemudian ada prinsip objektivitas. Ini adalah harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban, harus objektif.
Kemudian prinsip dasar etika profesi yang selanjutnya adalah prinsip kerahasiaan. Harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh. Misalnya kayak tadi dokter, dia harus mampu menjaga informasi-informasi pasien yang dilakukan tindakan gitu ya. Kemudian pengacara juga begitu, dia harus menjaga kerahasiaan informasi daripada kliennya. Yang terakhir adalah prinsip perilaku profesional. Harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendeskripsikan profesinya. Jadi dia harus bertindak profesional. Nah, ini pentingnya etika profesi. Menurut Martin di tahun 93, etika didefinisikan sebagai the discipline which can act as the performance index or reference for our control system. Yang artinya adalah etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia. Etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk kode atau aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip moral yang ada. Jadi itu pentingnya etika profesi sebagai pedoman ya, ataupun sebagai standar yang mengatur tingkah laku daripada manusia. Nah, selanjutnya kita lihat ada yang dimaksud dengan etika komputer. Etika komputer ini diartikan sebagai bidang ilmu yang tidak terkait secara khusus dengan teori filsafat manapun dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis ya. Jadi etika komputer ini lebih kepada bagaimana kita beretika ketika kita berinteraksi dengan komputer. Seperti apa etika kita ketika kita berinteraksi dengan komputer tersebut. Nah, ini ada beberapa isu-isu pokok masalah etika komputer ya. Jadi kalau kita lihat mungkin kita sering mendengar ini isu-isu pokok etika komputer. Yang pertama adalah kejahatan komputer. Nah, ini biasanya kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya. Misalnya kejahatan komputer ini adalah adanya virus, spam gitu ya, kemudian penyadapan dan sebagainya. Ini adalah kejahatan komputer. Ini isu pokok etika komputer yang pertama. Yang kedua ada yang namanya cyber etik. Cyber etik, etika dalam dunia maya ya artinya ya. Jadi karena pengguna IT ini semakin luas dan tak terpetakan, jadi sehingga tak teridentifikasi, kita nggak tahu nih siapa yang memberikan apa namanya kejahatan-kejahatan cyber ini ya. Jadi ini yang cyber ethics. Kemudian ada yang namanya isu pokok etika komputer yang ketiga adalah e-commerce. E-commerce ini bisnis dengan internet dan layanannya, mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi konvensional ke dalam bentuk yang berbasis teknologi. Ya, jadi bisa menimbulkan yang namanya implikasi negatif, misalnya kejahatan, penipuan, kerugian daripada penggunaan e-commerce tadi. Kemudian yang keempat adalah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini lebih kepada masalah pengakuan hak ya, misalnya pembajakan ini masuk ke dalam tahap ini. Kemudian apa namanya cracking illegal software dan sebagainya, ini permasalahan etika komputer. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab profesi. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab moral perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Misalnya ada beberapa komunitas-komunitas, misalnya adalah Ikatan Profesi Komputer dan Informatika gitu kan.
Macam-macam itu untuk sebagai tanggung jawab profesi. Selanjutnya kita lihat di sini ada pengertian daripada profesional. Kalau tadi adalah profesi, sekarang adalah profesional. Profesional ini adalah pekerja yang menjalankan profesinya. Dalam menjalankan tugas profesi, para profesional ini harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Seorang profesional harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus ya. Dan di samping itu pula ada unsur semangat pengabdian. Ini bisa dianggap sebagai panggilan profesi di dalam melaksanakan suatu kegiatan kerjanya. Jadi kalau misalnya dia guru, dia males-malesan, ya nggak bisa juga. Kalau misalnya dia dokter, dia nggak mau periksa pasien, ya itu salah juga. Artinya ini ada panggilan profesi di dalam melaksanakan kegiatannya. Berbeda dengan kerja biasa atau occupation yang semata bertujuan untuk mencari nafkah dan kekayaan material, seorang yang bertindak bekerja secara profesional itu adalah dia lebih kepada kepuasan batin gitu ya, untuk bisa memberikan pelayanan maupun pengabdian tadi kepada masyarakat. Ini ada 3 watak kerja seorang profesional. Seperti apa sih 3 watak kerja seorang profesional ini? Yang pertama adalah seorang profesional itu beriktikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. Jadi dia itu seperti fokus dia adalah bukan uang gitu ya, tapi lebih kepada yang tadi pengabdian seperti itu. Kemudian watak seorang profesional yang kedua adalah kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan atau pelatihan yang panjang, eksklusif, dan berat. Nah, ini adalah watak dari seorang profesional ya. Dia harus memiliki kemahiran teknis yang berkualitas tinggi dan selalu belajar ya. Kemudian yang ketiga, watak kerja seorang profesional ini adalah diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral, harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik. Nah, jadi ada kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi. Tetap ada yang namanya kode etik atau panduan sehingga tidak keluar dari jalurnya. Nah, atau kita bisa kasih rangkuman atau summary bahwa seorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku dalam profesinya, ini yang disebut sebagai profesional. Jadi dia menjalankan profesinya secara benar dan memiliki kemampuan di sana, memiliki kompetensi, maka dia dikatakan sebagai seorang yang profesional. Nah, kalau tadi profesional, nah sekarang kita lihat ada yang namanya profesionalisme. Kalau profesionalisme ini adalah ide, aliran, isme yang bertujuan mengembangkan profesi agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu pada norma-norma standar dan kode etik, serta memberikan layanan terbaik kepada kliennya ya. Itu adalah profesionalisme. Istilah profesionalisme berarti suatu paham terkait profesi, yang juga berarti bahwa nilai-nilai profesional harus menjadi bagian dari jiwa seorang pelaku profesi. Jadi lebih kepada jiwa yang ada di dalam diri seorang profesional. Jadi profesionalisme memiliki rasa profesional dalam dirinya. Nah, seperti itu. 4 perspektif mengukur profesionalisme seseorang ini menurut Gille and Eklund ya. Yang pertama adalah bahwa profesionalisme seseorang dilihat dari pertama adalah berorientasi pada filosofis. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi filosofis. Nah, biasanya pendekatan ini misalnya seorang
profesionalisme ini memiliki sertifikat, lisensi, akreditasi, nah itu ya. Kemudian yang kedua, pendekatan untuk mengukur profesionalisme seseorang, yang kedua adalah pendekatan perkembangan bertahap. Ini biasanya membentuk organisasi formal, yaitu organisasi profesi ya. Berkumpulnya individu yang memiliki minat yang sama, ini di sini. Kemudian membuat kesepakatan mengenai persyaratan profesi berdasarkan pengalaman. Nah, membentuk kode etik profesi. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan berorientasi karakteristik. Ini biasanya karakteristiknya adalah dari sisi kode etik profesinya, kemudian sertifikat keahlian yang harus dimiliki sebagai lambang profesional, tingkat pendidikannya bagaimana dari dari seorang profesionalisme ini yang harus dimiliki oleh profesionalisme dari seseorang. Ini adalah pendekatan berorientasi karakteristik dari profesional itu seperti apa. Kemudian yang keempat adalah pendekatan berorientasi non-tradisional. Ini adalah memandang perlunya dilakukan identifikasi elemen penting untuk sebuah profesi. Misalnya, standarisasi profesi untuk menguji kelayakannya dengan kebutuhan lapangan. Sertifikasi profesionalnya seperti apa. Jadi ini adalah pendekatan perspektif untuk mengukur profesionalisme seseorang. Apa saja prinsip-prinsip seorang profesional? Yang pertama adalah prinsip holistik atau keseluruhan ya. Profesional memperhatikan seluruh komponen sistem komponen dari jasa atau praktik yang diberikannya agar dapat menghindari dampak negatif terhadap salah satu atau beberapa komponen yang terkait dengan sistem tersebut. Ini yang pertama, prinsip holistik atau keseluruhan. Prinsip yang kedua adalah prinsip optimal atau terbaik. Profesional selalu memberikan jasa atau praktek yang terbaik bagi perusahaannya. Jadi dia prinsip yang kedua adalah punya rasa aku harus kerja yang baik, harus yang optimal gitu. Prinsip yang ketiga bahwa profesional itu adalah lifelong learner atau belajar sepanjang hidupnya. Profesional selalu belajar sepanjang hidupnya untuk menjaga wawasan dan ilmu pengetahuan sekaligus mengembangkannya sehingga dapat memberikan jasa atau praktek yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Jadi prinsip seorang profesional itu adalah mau belajar, terus belajar. Kemudian prinsip yang keempat adalah seorang profesional itu memiliki prinsip integriti atau kejujuran. Profesional menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta bertanggung jawab atas integritas atau kemurnian pekerjaan atau jasanya. Kemudian prinsip yang seorang profesional adalah yang kelima, prinsip sharp atau berpikir tajam. Artinya apa? Profesional selalu cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam jasa atau praktek yang diberikannya sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Kemudian prinsip seorang profesional adalah memiliki prinsip teamwork atau kerjasama. Profesional mampu bekerja sama dengan profesional lainnya untuk mencapai suatu objektivitas. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip innovation. Jadi seorang profesional itu harus selalu berpikir atau belajar untuk mengembangkan kreativitasnya agar dapat mengembangkan ide-ide baru sehingga mampu menciptakan peluang-peluang yang baru ya. Jadi dia harus punya prinsip inovasi, memiliki ide-ide baru untuk menciptakan peluang yang baru. Kemudian yang terakhir prinsip seorang profesional adalah bahwa yaitu prinsip komunikasi. Profesional itu mampu berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga dapat menyampaikan objektivitas pembicaraan yang dimaksudkan secara tepat. Jadi dari sisi komunikasi, seorang profesional itu harus bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dari seorang profesional ya. Sampai di sini materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah kita lanjut untuk di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.